Suhui sedang duduk di rumahnya ketika terdengar bunyi bel. Ayah dan ibunya langsung menuju pintu untuk melihat siapa yang datang. Ternyata, beberapa polisi berdiri di depan rumah mereka. Dengan tenang, ayah Suhui membuka pintu dan menyambut mereka. Namun, suasana berubah tegang saat polisi memasang borgol di tangan ayahnya. Suhu yang menyaksikan hal ini dari dekat, terkejut dan panik. Ia melihat ayahnya dibawa paksa oleh polisi ke kantor mereka. Sementara ibunya hanya bisa terdiam. Syok, Suhui terjatuh ke lantai, tapi ibunya segera menolongnya untuk berdiri. Sementara itu, di kantor polisi ada percakapan menarik antara polisi yang menginterogasi ayah Suhui. Salah satu dari mereka heran mengapa ia menerima hadiah berupa korek api, yang tampaknya memiliki maksud tersembunyi. Pak Kepala Polisi berharap polisi tersebut bisa mendapatkan pengakuan dari ayah Suhui terkait kasus yang mereka selidiki. Tiba-tiba, muncul kilas balik dalam pikiran Suhui. Ia mengingat saat dirinya sedang berada di rumah sakit dan menelepon seorang detektif untuk meminta bantuan. Barang milik Suyon ditemukan di mobil ayahku, katanya dengan penuh kekhawatiran. Polisi menduga Suyon yang hilang secara misterius sudah meninggal dan ayah Suhui terlibat dalam kejadian itu. Setelah penangkapan suaminya, Ibu Suhui memutuskan untuk pergi menyusul ke kantor polisi. Ia berjalan sendiri di bawah rintik hujan, penuh dengan kecemasan. Di tempat lain, seseorang yang mengenakan setelan hitam sedang menelepon seseorang, dan orang yang ditelepon adalah Hyun Yu. Hyun Yu tampak gelisah di selorong, mungkin karena pertemuan yang segera terjadi. Tiba-tiba, seorang polisi datang dan menebahunya dengan bercanda, membuat Hyun Yu terkejut. Namun, sesungguhnya polisi tersebut sedang mengawasi Hyun Yu sesuai perintah atasannya. Tak lama kemudian, situasi menjadi lebih serius. Hyun Yu ditemukan terkapar di jalan dengan luka tusukan. Orang yang mengenakan setelan hitam tadi yang melakukannya. Di kantor polisi, ekspresi ayah Suhui terlihat puas selama interogasi, seolah ia yakin polisi telah melakukan kesalahan dengan menangkapnya. Sementara itu, di kamarnya, Suhui tampak terguncang, seolah terkejut oleh sesuatu, mungkin petir atau sesuatu yang lain. Ayahnya, yang merupakan mantan jaksa, menunjukkan ketenangan saat menjelaskan kepada polisi tentang kesalahan prosedur mereka dalam menangani kasus ini. Polisi mulai panik. Ketegangan semakin memuncak ketika polisi yang menginterogasi ayah Suhui menerima telepon darurat yang memberitahukan bahwa Suyon yang selama ini diduga tewas ternyata masih hidup. Dalam keheranannya, polisi tersebut juga melihat Ibu Suhui memasuki kantor polisi. Kebingungan melanda ketika ia menyadari bahwa Suyon yang selama ini dianggap hilang adalah orang yang mengenakan setelan hitam dan menyerang Hyun Yu. Suyon yang ternyata masih hidup menemui Suhui dan memaksanya untuk masuk ke rumah. Suhui sangat terkejut melihat Suyon masih hidup. Namun, pertemuan yang seharusnya penuh keharuan berubah menjadi tragedi ketika Suyon kehilangan kesabarannya dan menyerang Suhui, membuatnya terluka di kepala. Sementara itu, polisi yang menginterogasi ayah Suhui terlihat sangat marah saat mengemudi menuju tempat kejadian setelah mendengar Hyun Yu terluka. Kemarahannya begitu besar sehingga ia melampiaskannya dengan memukul kaca spion mobil.